Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Nufaiza dari kelas 2 TRKB. Baik, dalam video ini, saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah workshop pemrograman mobile, yaitu membahas sebuah video pertemuan 12. Yang pertama yaitu membuat sebuah menu baru untuk menangani CRUD atau Create, Read, Update, Delete, yang dimana nanti akan menampilkan tabel user. Tabel user ini akan mendapati 3 kolom. Yang pertama kolom nama, email, dan password. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu pengecekan login. Jadi ketika kita menginputkan nama dan password dan ketika berhasil, maka akan lanjut ke halaman home. Jika password atau username-nya salah, maka akan muncul alert dialog, yaitu username atau password yang kita inputkan itu salah. Jadi yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu membuat sebuah menu baru, yaitu saya membuatnya di fragment home. Saya menambahkan button yang bernama mengelola akun pengguna. Jadi pertama, saya akan menunjukkan package dan file ROM yang saya buat. Nah, ada package data yang di dalamnya itu terdapat 3 buah package. Nah, jadi di user DAO ini berfungsi untuk merepresentasikan CRUD itu sendiri. Jadi di sini ada fungsi untuk insert, update, delete, dan di sini ada 2 buah keyword query. Kemudian untuk app class app database ini fungsinya untuk menghubungkan 2 buah kelas, yaitu kelas user dan user DAO. Yang dimana user DAO tadi adalah untuk mengelola CRUD sendiri. Lalu masuk ke topik utamanya, saya membuat sebuah fragment yang dimana user manajemen fragment inilah yang akan menangani dan melakukan operasi CRUD-nya sendiri. Jadi di sini saya membuat binding untuk fragmentnya, kemudian saya mendeklarasikan view model dan adapter, lalu ada recycle view dan button add user. Selanjutnya di sini function on view created. Di sini saya mendeklarasikan recycle view ini untuk menampilkan daftar pengguna yang sudah terdaftar di aplikasi. Recycler view ini saya juga sudah membuatnya di layout di fragment user management. Nah, jadi sudah saya inisialisasikan, sudah saya buat di UI. Nah, ini fungsi untuk menampilkan tabelnya, tabel user. Kita kembali ke user management fragment. Nah, ini saya sudah menyesuaikan dengan ID yang ada di layout user management fragment. Kemudian kita ada user adapter. Jadi user adapter ini untuk mengelola setiap item pengguna. Jadi ketika ada item user atau item pengguna kita klik, maka itu akan langsung mengarah ke show, edit, delete user dialog. Nah, untuk mengamati perubahan data user dari view model, kita menggunakan user view model. Nah, jadi misalnya kita ingin memperbarui data dari pengguna, kita bisa kita menggunakan fungsi dari user adapter ini. Nah, untuk menampilkan add user dialog, kita mengambil dari ID button add user. Jadi di user management fragment pada bagian layoutnya itu ada button add user, yaitu untuk menambah pengguna baru ini.
Kemudian ada fungsi show add user dialog. Di sini fungsinya untuk menambah, kita di sini lakukan variabel pada dialog register untuk menginputkan data. Jadi kita mengambil dari ID nama, email, dan password. Kita menggunakan dialog register. Dialog register ini saya buat di layout. Nah, dia yang akan menangani di user management fragment nantinya. Di sini kita akan menginputkan nama, email, dan password. Kemudian di sini untuk mengedit atau menghapus tabel pengguna atau data pengguna. Jadi di sini ketika ada database kan sudah ada nama pengguna yang ada 3 kolom tersebut, maka ketika diedit maka kita bisa memilih aksinya. Aksi pertama, apakah kita mau edit atau kita mau delete. Nah, ini fungsi untuk mengedit penggunanya. Nah, kemudian ini untuk fungsi menghapus pengguna. Dan jika berhasil menghapus pengguna, itu akan terdapat tools pengguna berhasil dihapus, dan jika tidak, dan batal untuk tidak adanya delete pengguna. Kemudian tidak lupa juga saya sudah menginstal plugin di project Smart Reset Finder saya. Ini pada bagian ketiga. Kemudian saya juga sudah menginstal dependensi untuk ROM database-nya. Ada 4 buah ROM database yang saya install di modul app. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu melakukan pengecekan login. Dan apabila kita melakukan login, jika benar username dan passwordnya, maka akan masuk ke fragment home. Jika salah, maka akan muncul alert dialog username atau passwordnya salah. Ini kita masuk ke activity login, kelas login. Jadi kini saya sudah mendeklarasikan view model dan UI dari elemennya. Ini berasal dari layout login. Ada button login dan button register. Lalu di sini saya sudah menginisialisasi view model yang merujuk pada aplikasi saya sendiri, Atika Application. Saya akan menunjukkan kelas Atika. Nah, di sini saya menginisialisasikan database dan user repository saya. Lalu kembali ke login. Ini saya menginisialisasi UI elemen saya dengan mengambil ID dari button input username dan button text view dari input username dan text view dari input password yang ada di login. Ini juga berasal dari button yang ada di layout login. Di sini saya membuat set on click listener di button login. Jadi jika kita klik button login, dia akan mengarah ke perform login. Perform login ini itu mengelola logika login pengguna. Jadi di sini dia mengambil teks dari email dan password. Nah, jadi jika kita
tidak mengisi email atau passwordnya, maka akan muncul tos email dan passwordnya tidak boleh kosong ketika kita login. Jadi harus diisi. Kemudian untuk button registernya juga saya membuat set on click listener. Jadi jika diklik button registernya, itu akan mengarah ke show register dialog. Show register dialog ini menangani untuk kita mendaftarkan akun baru. Jadi di situ kita bisa menginputkan nama, email, dan password yang baru dan nantinya akan disimpan di database. Jadi di sini mengambil dari dialog register yang menangani input nama dan email dan passwordnya. Kemudian ini untuk hal yang sama. Kemudian ini adalah alert dialognya. Di sini pertama kita akan mendaftarkan nama baru dulu, lalu lanjut. Di sini ada untuk mengecek apakah email sudah terdaftar apa belum. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan pengisian data, maka jika berhasil, kita bisa langsung login. Jadi jika tidak, maka akan muncul tos email sudah terdaftar. Kita harus menggunakan email lain untuk melakukan login. Kemudian untuk layout. Nah, apabila sudah bisa login, nantinya kita akan langsung mengarah ke fragment home seperti hal tugas sebelumnya. Nah, baik. Itulah penjelasan dari kode untuk dua pembahasan tadi. Selanjutnya saya akan running emulatornya di device aplikasi HP saya. Baik, saya akan running emulator saya di device asli, yaitu di Android saya sendiri. Nah, saya akan buka aplikasinya. Seperti biasa menampilkan splash screen dengan 3 detik, kemudian terdapat 4 buah halaman fragment atau welcome screen, dan ada button down yang akan mengarahkan ke login. Nah, di sini ada input username dan password yang saya buat, dan ada button login dan button daftar akun baru. Saya akan coba mendaftarkan akun baru terlebih dahulu dengan nama saya Atika Nurfaiza, email atika@nf, dan passwordnya saya bikin 1. Nah, ini adalah akun baru yang saya daftarkan, yang nantinya jika didaftarkan akan langsung tersimpan di database. Nah, username-nya saya masukkan Gmail saya sendiri, kemudian passwordnya tadi 1. Nah, saya akan login. Nah, ada muncul tos login berhasil, selamat datang Atika. Nah, di sini saya meletakkan menu barunya di bottom message, yang dimana saya membuat sebuah fragment lagi untuk mengelola akun pengguna. Saya klik. Nah, di sini sudah terdapat daftar pengguna yang sebelumnya juga saya masukkan. Nah, di sini juga saya bisa menambahkan pengguna baru, misalnya dengan email saya tambah, dan penggunanya berhasil ditambahkan. Nah, jika saya klik data satu dari datanya, saya bisa memilih aksi apakah saya ingin edit atau hapus. Saya bisa edit. Saya mau edit passwordnya, saya akan edit passwordnya menjadi 1. Nah, saya simpan. Nah, pengguna berhasil diperbarui. Jika saya ingin menghapus, saya bisa memilih aksi hapus. Nah, hapus pengguna, di sini muncul tos, apakah yakin ingin menghapus pengguna dengan yang bernama Tiha? Saya akan hapus dan pengguna berhasil dihapus. Tidak ada nama pengguna yang bernama Tiha. Oke,
Baik, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.